Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfara dengan NIM 210320022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan efektif, kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Kemudian kemampuan pemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut. Yang pertama, mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi, yaitu mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan. Dan ketiga, pemimpin mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Yang terakhir, memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi atau kreativitas dan emosi berpikir, yaitu otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership, otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Kemudian kekuasaan dan kewenangan, yaitu kekuasaan amat erat berhubungannya dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Unsur yang ada dalam wewenang, yang pertama, wewenang ditanamkan pada posisi seseorang, yaitu seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. 2. Wewenang tersebut diterima oleh bawahan, yaitu individu pada posisi wewenang yang sah melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahan, karena dia memiliki hak dan yang sah. Yang ketiga, wewenang digunakan secara vertikal, yaitu wewenang mengalir dari atas ke bawah, mengikuti hierarki organisasi. Kemudian ada basis kekuasaan, yaitu dibagi yang pertama, kekuasaan antar pribadi, yaitu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku, pikiran, atau emosi individu lain dalam hubungan interpersonal. Kekuasaan ini biasanya melibatkan aspek psikologis seperti empati, karisma, atau keterampilan komunikasi yang baik. Seseorang dengan kekuasaan antar pribadi yang kuat dapat mempengaruhi orang lain tanpa harus menggunakan posisi formal atau otoritas, yaitu meliputi kekuasaan legitimasi. Yaitu kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seseorang yang tingkatnya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian kekuasaan imbalan, yaitu kekuasaan imbalan didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau pengikutnya karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh. Kemudian selanjutnya kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak sampingnya yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh keputusan atau memperbaiki prestasi
yang tidak produktif dalam organisasi. Selanjutnya, kekuasaan ahli, yaitu seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan. Walaupun kedudukan mereka rendah, kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Dan terakhir, kekuasaan panutan, yaitu banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah bisnis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma, misalnya seorang manajer, ahli, penyanyi, politikus, olahragawan, dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuasaan pengaruh karisma terhadap orang lain. Kemudian 2, kekuasaan struktural dan situasional, yaitu kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Jadi, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan mengambil keputusan tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan informal. Mungkin ditimbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut, yaitu meliputi kekuasaan struktural, yaitu berasal dari posisi seseorang dalam hierarki atau struktur organisasi. Orang yang berada di posisi tinggi biasanya memiliki kekuasaan lebih besar karena struktur yang memberi mereka wewenang. Dan terakhir ada kekuasaan situasional, yaitu muncul berdasarkan keadaan tertentu. Orang yang berada dalam posisi atau situasi kritis dapat mendapatkan kekuasaan sementara karena keadaan atau peran yang mereka pegang saat itu. Misalnya, dalam krisis, orang yang memiliki informasi penting atau kemampuan khusus bisa mendapatkan kekuasaan lebih besar. Yang ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan, yaitu derajat seseorang atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akan menentukan kadar kekuasaan. Seseorang atau subunit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan. Alternatif apa yang seyogyanya dipilih dan kapan keputusannya diambil. Jenis kekuasaan ini berkaitan dengan otoritas atau pengaruh yang dimiliki seseorang dalam membuat keputusan penting. Dalam organisasi, orang yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan biasanya dapat mempengaruhi arah atau kebijakan organisasi, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya. Dan terakhir, ada kekuasaan informasi, yaitu memiliki jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan. Gambaran yang benar tentang kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasa orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki bisnis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi, tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting, dan memiliki jangkauan informasi yang penting.
Kekuasaan ini berasal dari akses atau kendali terhadap informasi yang berharga. Orang yang memiliki informasi kritis seringkali memiliki kekuasaan lebih besar karena mereka dapat memilih untuk membagikan atau menyembunyikan informasi tersebut sesuai dengan tujuan mereka. Kekuasaan informasi sangat penting dalam organisasi yang sangat bergantung pada data dan pengetahuan untuk membuat keputusan. Setiap jenis kekuasaan ini memiliki dinamika yang berbeda, tergantung pada konteks sosial, organisasi, dan interpersonal di mana kekuasaan ini diterapkan. Kemudian, ada kepemimpinan yang efektif, yaitu mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur atau bawahan dan orang yang mengatur atau pemimpin atau manajer sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemauan dan kemampuan bawahan bermacam-macam, seperti ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu, ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu, dan ada bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhinya dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapinya. Kemudian ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, menerima tanggung jawab, yaitu pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan, berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahan. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. Yang kedua, kemampuan untuk bisa atau perseptif, yaitu perseptif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi, sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan, sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagai keinginannya. Di samping ini, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspektif, yaitu menilai diri sendiri, sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Dan ketiga, bersikap objektif, yaitu objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Apabila perseptivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain, objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Yang keempat, menentukan prioritas, yaitu seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang satu persatu, tetapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Dan terakhir, kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian
pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Kemudian ada perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Menggunakan suatu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pemimpin untuk pengembangan organisasi. Kemudian ada karakter pemimpin. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang kualitas-kualitas pemimpin ideal yang harus diketahui. Yang pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas, yaitu kecerdasan adalah kualitas penting bagi pemimpin karena mereka harus mampu memahami situasi yang kompleks, menganalisis masalah, dan membuat keputusan strategis. Pemimpin yang cerdas mampu berpikir kritis, memecahkan masalah secara efektif, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Mereka juga terbuka terhadap pembelajaran dan inovasi yang memungkinkan mereka untuk terus berkembang dalam peran mereka. 2. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Pemimpin yang ideal tidak menunggu untuk diarahkan. Mereka proaktif dalam mengambil tindakan dan memimpin dengan inisiatif. Mereka memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan berani mengambil langkah-langkah untuk mewujudkannya. Pemimpin seperti ini cenderung memiliki energi dan semangat untuk mencari solusi, mengatasi tantangan, dan membuat perubahan sebelum diminta. Yang ketiga, pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kualitas mendasar dari seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak hanya bertindak demi kepentingan kelompok, tetapi juga siap untuk menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan dan siap mengakui kesalahan, serta belajar darinya. Pemimpin yang bertanggung jawab menjaga kepercayaan tim mereka dan memastikan mereka memenuhi kewajiban mereka. Yang keempat, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang kuat antar pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yang dapat dipercaya menunjukkan integritas dalam kata dan perbuatan mereka. Mereka konsisten dalam tindakan dan janji, dan orang lain merasa nyaman mengandalkan mereka. Kepercayaan ini membangun loyalitas di antar anggota tim, menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa aman untuk berkontribusi sepenuhnya. Yang kelima, pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Kejujuran merupakan sifat utama dalam kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang jujur selalu transparan dan terbuka dengan kelompoknya, bahkan ketika mereka harus menyampaikan berita buruk. Mereka tidak menipu atau menyembunyikan informasi, melainkan memilih jalur kejujuran meski kadang sulit. Kejujuran juga membangun
kestabilitas dan meningkatkan reputasi pemimpin yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dari pengikut mereka. Yang keenam, pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin yang baik rela berkorban demi kepentingan kelompok atau organisasinya. Mereka mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya pribadi. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan atau keinginan mereka sendiri. Kepemimpinan yang rela berkorban juga menginspirasi pengikutnya untuk memiliki semangat kerja keras dan dedikasi yang sama, menciptakan budaya kerja yang positif dan saling mendukung. Yang ketujuh, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan kelompoknya cenderung dicintai oleh mereka. Pemimpin ini menunjukkan empati, perhatian, dan dedikasi terhadap kebutuhan serta aspirasi orang-orang yang mereka pimpin. Mereka menciptakan lingkungan yang penuh dukungan dan saling menghormati, sehingga para pengikut mereka dihargai dan termotivasi. Pemimpin yang mencintai kelompoknya akan berusaha keras untuk melindungi kepentingan mereka dan memajukan kehidupan mereka, sehingga citra ini timbal balik dan memperkuat ikatan dalam kelompok. Pemimpin yang ideal adalah gabungan dari berbagai kualitas ini yang memungkinkan mereka untuk memimpin dengan baik, menginspirasi tim, dan mencari tujuan bersama. Kemudian ada ciri-ciri pemimpin yang ideal. Ciri-ciri pemimpin yang ideal mencakup berbagai karakteristik yang memungkinkan mereka untuk memimpin dengan efektif, memotivasi tim, dan mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa ciri utama pemimpin ideal. Yang pertama, yaitu cerdas. Yaitu pemimpin ideal memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi, mampu menganalisis masalah, mengambil keputusan yang tepat, serta memahami kebutuhan dan emosi timnya. 2. Berinisiatif, yaitu mereka proaktif dalam menghadapi tantangan dan tidak menunggu arahan. Pemimpin yang berinisiatif selalu mencari cara untuk memperbaiki situasi dan membuat kemajuan. Kemudian ada ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah, yaitu menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seseorang pemimpin yang benar yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. 2. Jarang diskusi, yaitu pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tapi dia menuntun timnya untuk solid. Dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah di antara orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, tidak memberi kepercayaan, yaitu seseorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri timnya. Yang keempat, tidak memberikan pujian. Sesekali memuji bawahannya perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. 5. Konflik, yaitu apabila bawahan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendiri. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberi dukungan pada timnya, bukan malah ikut menyalah-nyalahkannya juga. Yang keenam, tidak terbuka, yaitu jika Anda merupakan pemimpin yang kerap tertutup dan tidak membeberkan kehebatan kerja tim Anda, itu menandakan bahwa Anda bukan termasuk pemimpin yang baik. Yang ketujuh, tidak bertanggung jawab, yaitu pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya,
bukan malah menyuruh bawahan untuk menyelesaikannya. 8. Pemimpin tidak memiliki visi, yaitu pemimpin tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta, yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan dan arah. Yang ke-9, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, yaitu tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang. Jika mereka rentan terhadap rasionalisasi perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri. Yang ke-10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu, yaitu pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. 11. Terlibat politik kantor, yaitu motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. 12. Tak punya tujuan kerja, yaitu bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misi. Ketika tujuan terganggu, Anda bisa kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi atau ketergantungan yang tepat dan sumber daya. Yang ke-13, menyalahgunakan sumber daya, yaitu pemimpin yang membuat keputusan baik terus meningkatkan pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan harus melibatkan semua sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. 14. Tidak melihat peluang, yaitu visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar di dalam dan luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun tepat. Dan terakhir, tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri sering menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan. Kemudian ada ciri-ciri pemimpin yang ideal. Ciri-ciri pemimpin yang ideal mencakup berbagai karakteristik yang memungkinkan mereka untuk memimpin dengan efektif, memotivasi tim, dan mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa ciri utama pemimpin ideal. Yang pertama, yaitu cerdas, yaitu pemimpin ideal memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi, mampu menganalisis masalah, mengambil keputusan yang tepat, serta memahami kebutuhan dan emosi timnya. 2. Berinisiatif, yaitu mereka proaktif dalam menghadapi tantangan dan tidak menunggu arahan. Pemimpin yang berinisiatif selalu mencari cara untuk memperbaiki situasi dan membuat kemajuan. Yang ketiga, bertanggung jawab,
yaitu pemimpin yang ideal selalu siap menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, baik ketika berhasil maupun ketika menghadapi kegagalan. Mereka mengakui kesalahan dan bekerja untuk memperbaikinya. 4. Dapat dipercaya, yaitu kepercayaan adalah fondasi penting bagi pemimpin yang ideal. Mereka selalu konsisten dengan kata dan tindakan, membuat orang lain merasa aman dan nyaman dalam bekerja sama dengan mereka. Yang kelima, jujur, yaitu kejujuran dan transparansi adalah sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin ideal. Mereka terbuka terhadap informasi, baik dalam hal positif maupun negatif, dan selalu bertindak dengan integritas. Yang keenam, empati, yaitu pemimpin yang ideal memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati memungkinkan mereka untuk mendukung timnya dengan cara yang lebih memuaskan dan penuh pengertian. Yang ketujuh, rela berkorban, yaitu pemimpin yang ideal bersedia mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Mereka rela berkorban demi kesejahteraan dan kemajuan tim. Yang kedelapan, komunikasi yang baik, yaitu pemimpin yang ideal mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Mereka membangunkan dengan baik. Mereka mendengarkan dengan baik, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memastikan semua orang dalam tim memahami tujuan dan tanggung jawab mereka. Yang kesembilan, visioner, yaitu mereka memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan mampu menginspirasi timnya untuk mencapai visi tersebut. Pemimpin visioner memotivasi tim dalam memberikan arahan yang jelas dan tujuan jangka panjang. Yang ke-10, karismatik dan menginspirasi, yaitu pemimpin yang ideal memiliki daya tarik dan karisma yang membuat orang lain ingin mengikuti mereka. Mereka mampu menginspirasi orang lain untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang ke-11, fleksibel dan adaptif, yaitu pemimpin yang ideal mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan lingkungan. Mereka tidak kaku dalam pendekatan mereka dan siap untuk mengubah strategi ketika diperlukan. Dan yang terakhir, mencintai dan dicintai oleh kelompoknya, yaitu pemimpin yang ideal menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada timnya. Mereka membangun hubungan yang positif, saling menghormati, dan peduli terhadap kesejahteraan orang-orang yang mereka pimpin. Ciri-ciri ini membentuk seseorang pemimpin ideal yang mampu memimpin dengan efektif, mendapatkan kepercayaan dari tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan proaktif. Kemudian ada kelebihan pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif memiliki sejumlah kelebihan yang membuat mereka mampu membawa tim atau organisasi menuju keberhasilan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari pemimpin yang efektif. Yang pertama, mampu menginspirasi, yaitu pemimpin efektif mampu memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Mereka menciptakan semangat dan komitmen yang tinggi di antara anggota tim. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tepat, yaitu dengan kemampuan menganalisis yang baik dan intuisi yang kuat, pemimpin yang efektif bisa membuat keputusan yang bijaksana, bahkan dalam situasi yang sulit. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga, membangun hubungan kuat, yaitu pemimpin yang efektif menjalin hubungan yang baik dengan tim, atasan, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka menggunakan empati dan keterampilan komunikasi untuk menciptakan rasa kepercayaan dan menghormati. Yang keempat,
Fokus pada pengembangan orang, yaitu pemimpin efektif tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan karir anggota tim. Mereka memberi bimbingan, mentoring, dan dukungan yang membantu individu untuk berkembang. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan, yaitu mereka memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kerja atau pasar. Pemimpin efektif mampu menavigasi tim melalui masa transisi dan mengarahkan perubahan menjadi keuntungan kompetitif. Yang keenam, membangun budaya kerja positif. Pemimpin yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, terbuka, dan mendukung. Ini mendorong produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan anggota tim, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 7. Menyelesaikan konflik secara konstruktif, yaitu pemimpin efektif mampu menghadapi konflik dalam tim secara proaktif dan konstruktif, mengubah situasi tegang menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan kolaborasi yang lebih baik. 8. Ketegasan dan konsistensi, yaitu pemimpin yang efektif, tegas, dan menerapkan kebijakan, tetapi juga adil dan konsisten. Hal ini menciptakan rasa keadilan di antara anggota tim dan meningkatkan kepercayaan mereka pada pemimpin. 9. Visi jangka panjang, yaitu pemimpin efektif memiliki visi yang kuat untuk masa depan. Mereka mampu melihat gambar besar dan merancang strategi yang memungkinkan organisasi bergerak ke arah yang tepat. Yang ke-10, integritas tinggi, yaitu pemimpin yang efektif memegang teguh prinsip-prinsip etika dan bertindak dengan integritas dalam sebuah keputusan dan tindakan mereka. Ini membantu membangun reputasi yang baik dan mendukung kredibilitas mereka sebagai pemimpin. Dengan kelebihan-kelebihan ini, seorang pemimpin yang efektif mampu memaksimalkan potensi tim dan menciptakan dampak positif bagi organisasi maupun individu. Kemudian ada kekurangan pemimpin yang efektif. Meskipun pemimpin yang efektif memiliki banyak kelebihan, mereka juga bisa menghadapi beberapa kekurangan atau tantangan. Beberapa kekurangan yang mungkin dimiliki oleh pemimpin efektif adalah: yang pertama, kecenderungan terlalu mandiri, yaitu pemimpin yang efektif seringkali memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengambil keputusan. Namun hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi terlalu mandiri atau enggan meminta masukan dari tim, sehingga keputusan bisa kurang inklusif. 2. Terlalu fokus pada visi jangka panjang, yaitu pemimpin efektif biasanya sangat fokus pada visi dan strategi jangka panjang, tetapi ini bisa menyebabkan mereka mengabaikan masalah jangka pendek atau keputusan mendesak yang memerlukan perhatian mereka. 3. Over delegation, yaitu dalam upaya memberdayakan anggota tim, pemimpin yang efektif mungkin terlalu sering mendelegasikan tugas yang bisa membuat beberapa anggota merasa terbebani atau kewalahan, sementara anggota lainnya mungkin merasa diabaikan atau kurang terlibat. Yang keempat, perfeksionisme, yaitu pemimpin efektif sering menetapkan standar tinggi untuk diri sendiri dan tim. Namun, perfeksionisme ini bisa menjadi bumerang jika menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan atau menimbulkan tekanan yang berlebihan pada anggota tim. 5. Kecenderungan untuk terlalu optimis, yaitu seringkali pemimpin yang efektif memiliki pandangan optimis tentang masa depan. Namun, terlalu banyak optimisme dapat membuat mereka meremehkan risiko atau tantangan nyata yang bisa berakibat pada kegagalan dalam mengantisipasi masalah.
6. Kendala dalam mengelola hubungan personal, yaitu beberapa pemimpin yang efektif mungkin terlalu fokus pada tujuan dan hasil, sehingga kurang memberi perhatian pada hubungan personal dalam tim. Hal ini bisa menciptakan jarak emosional antara pemimpin dan anggota tim. 7. Kesulitan melepaskan kontrol, yaitu meskipun mereka mampu mendelegasikan, pemimpin yang efektif kadang-kadang bisa merasa sulit untuk benar-benar melepaskan kontrol atas beberapa aspek pekerjaan. Mereka mungkin merasa perlu terus mengawasi atau terlibat langsung, yang bisa mengurangi inisiatif dari anggota tim. 8. Ketegasan yang berlebihan. Ketegasan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif bisa berubah menjadi kekerasan atau otoritarianisme jika tidak diimbangi dengan empati. Ini dapat membuat anggota tim merasa terintimidasi atau tidak diberi ruang untuk berpendapat. 9. Burnout, yaitu karena komitmen yang kuat terhadap tujuan dan tim, pemimpin yang efektif bisa rentan terhadap burnout. Mereka mungkin terlalu banyak bekerja, merasa harus terus memberikan contoh yang baik, yang akhirnya bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka. 10. Terlalu terbuka terhadap kritik, yaitu walaupun menerima kritik adalah ciri pemimpin yang baik, pemimpin efektif yang terlalu terbuka terhadap umpan balik mungkin bisa kehilangan arah atau keyakinan diri jika terlalu banyak dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Meskipun kekurangan ini tidak selalu muncul, pemimpin yang efektif harus tetap waspada dan berusaha menjaga keseimbangan antara kelebihan dan kelemahan mereka agar tetap produktif dan mendukung keberhasilan tim atau organisasi. Jadi, kepemimpinan efektif adalah bahwa seorang pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, memotivasi, dan memandu tim untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efisien dan harmonis. Mereka memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang kuat, dan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis dan masukan tim. Pemimpin yang efektif juga mampu membangun hubungan yang solid, mendorong pengembangan individu, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, mereka juga harus berhati-hati terhadap potensi kekurangan, seperti perfeksionisme, kecenderungan terlalu mandiri, atau kesulitan melepaskan kontrol. Kepemimpinan yang efektif menuntun keseimbangan antar fokus pada hasil dan memperhatikan kebutuhan anggota tim. Dengan demikian, pemimpin yang efektif dapat mendorong keberhasilan organisasi secara berkelanjutan. Kemudian ada fungsi dari kepemimpinan efektif. Fungsi kepemimpinan yang efektif mencakup berbagai aspek yang berperan penting dalam mengarahkan, mengelola, dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi utama kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, pengarahan atau directing, yaitu pemimpin memberikan panduan yang jelas tentang tugas dan tujuan yang harus dicapai. Mereka memastikan setiap anggota tim tahu apa yang diharapkan dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. 2. Motivasi, yaitu pemimpin yang efektif berfungsi sebagai sumber motivasi bagi timnya. Mereka memahami kebutuhan individu dan kelompok, serta mendorong semangat kerja dengan memberi penghargaan, pengakuan, dan dukungan yang tepat. 3. Komunikasi, yaitu fungsi utama kepemimpinan adalah menjaga komunikasi yang baik dan terbuka antar pemimpin dan tim. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi, tujuan, dan harapan dengan jelas, serta mendengarkan dan merespon masukan dari anggota tim. 4. Pengambilan keputusan, yaitu kepemimpinan efektif melibatkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, baik dalam situasi rutin maupun darurat.
Pemimpin harus mengumpulkan informasi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan mengambil tindakan yang terbaik untuk organisasi. 5. Koordinasi, yaitu pemimpin bertugas mengordinasikan berbagai aktivitas tim untuk memastikan semua bekerja sejalan menuju tujuan yang sama. Fungsi ini melibatkan pengelolaan sumber daya dengan efisien dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. 6. Pemecahan masalah, yaitu pemimpin harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam tim atau organisasi. Mereka bertindak sebagai fasilitator dalam mencari solusi kreatif dan mengatasi hambatan. 7. Pengembangan tim, yaitu kepemimpinan yang efektif berfungsi untuk mengembangkan anggota tim melalui pelatihan, mentoring, dan pembinaan. Pemimpin membantu meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan potensi anggota tim untuk kemajuan jangka panjang. Dan terakhir, evaluasi dan umpan balik, yaitu pemimpin harus memantau kinerja tim, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Fungsi-fungsi ini saling terkait dan menjadi dasar dalam membangun kepemimpinan yang efektif, yang akhirnya meningkatkan kinerja tim dan keberhasilan organisasi. Kemudian ada tujuan kepemimpinan yang efektif. Tujuan utama kepemimpinan yang efektif adalah untuk mencapai hasil yang optimal bagi organisasi, serta mendukung pengembangan individu dalam tim. Beberapa tujuan spesifik dari kepemimpinan yang efektif antara lain: 1. Mencapai visi dan misi organisasi, yaitu kepemimpinan yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi dapat dicapai melalui perencanaan strategis, arahan, dan pengelolaan sumber daya yang tepat. 2. Meningkatkan produktivitas, yaitu dengan memberikan panduan yang jelas dan memotivasi anggota tim. Kepemimpinan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan, sehingga tim dapat bekerja lebih baik dan menghasilkan lebih banyak. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pemimpin yang efektif bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan komunikasi terbuka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendorong loyalitas. 4. Pengembangan individu dan tim, yaitu kepemimpinan yang efektif berfokus pada pertumbuhan profesional anggota tim. Ini dilakukan dengan menyediakan pelatihan, mentoring, dan kesempatan untuk berkembang, sehingga setiap individu dapat mencapai potensi penuh mereka. 5. Meningkatkan adaptabilitas dan inovasi, yaitu tujuan lain dari kepemimpinan yang efektif adalah membuat organisasi lebih fleksibel dan inovatif, dengan mendorong pemikiran kreatif dan adaptasi terhadap perubahan pasar atau kondisi bisnis. 6. Membangun kerjasama dan kolaborasi. Kepemimpinan bertujuan untuk membangun sinergi antar anggota tim, memfasilitasi kolaborasi yang produktif, dan menghilangkan konflik internal yang menghambat kinerja. 7. Memastikan pengambilan keputusan yang tepat, yaitu pemimpin yang efektif berupaya membuat keputusan yang tepat waktu dan berdasarkan data untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas organisasi. 8. Meningkatkan kualitas pelayanan atau produk, yaitu dalam banyak kasus, kepemimpinan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh organisasi, yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi bisnis. Secara keseluruhan, kepemimpinan yang efektif bertujuan untuk memastikan keseimbangan antar pencapaian target organisasi dan pengembangan individu, serta menjaga agar organisasi tetap berjalan dan kompetitif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.